Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Karismadi, NIM S1 2086. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari sistem operasi yang akan membahas tentang konkurensi. Konkurensi merupakan landasan umum perancang sistem operasi. Proses-proses disebut konkurens jika proses-proses itu berada pada saat yang sama. Proses-proses konkurens dapat sepenuhnya tak tergantung dengan yang lain, tapi dapat juga saling berinteraksi. Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Berikut proses-proses yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama, mutual exclusion, yang kedua, deadlock, yang ketiga, starvation, dan yang keempat, sinkronisasi. Prinsip-prinsip konkurensi meliputi 1. Alokasi waktu prosesor untuk proses-proses, 2. Pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya, 3. Komunikasi antar proses, 4. Sinkronisasi aktivitas banyak proses. Kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Masalah-masalah yang dihadapi proses-proses konkurens pada multiprogramming dan multiprocessing serupa, yaitu kecepatan eksekusi proses-proses di sistem tidak dapat diprediksi. Kecepatan proses pada sistem antara lain, yang pertama, aktivitas proses lain, cara sistem operasi menangani interupsi, yang ketiga, kebijakan penjadwalan yang dilakukan sistem operasi. Beberapa kesulitan yang mungkin muncul. Yang pertama, pemakaian bersama sumber daya global. Ketika dua proses menggunakan variabel global yang sama, serta keduanya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadinya pembacaan dan penulisan terhadap variabel itu menjadi kritis. Yang kedua, pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Jika proses A meminta suatu kanal input-output tertentu dan dapat terjadi kemudian proses A disuspend sebelum menggunakan kanal itu. Jika sistem operasi mengunci kanal dan mencegah proses-proses lain menggunakan kanal itu serta keduanya, maka tindakan ini hanya menghasilkan inefisiensi. Yang ketiga, pencarian kesalahan pemrograman. Pencarian kesalahan pada pemrograman konkurensi lebih sulit dibandingkan pencarian kesalahan pada program sekuen. Mutual exclusion. Mutual exclusion adalah jaminan satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval tertentu. Terdapat sumber daya yang tak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan. Dalam kurung misprinter. Misalnya printer. Sumber daya ini disebut dengan sumber daya kritis. Bagian program yang menggunakan sumber daya kritis disebut memasuki critical region atau station. Hanya satu program pada satu saat yang diizinkan masuk critical region. Pemrogramer tak dapat bergantung pada sistem operasi untuk memahami dan memaksa batasan ini karena maksud program tak dapat diketahui. Sistem hanya menyediakan layanan dalam kurung sistem call untuk mencegah proses masuk critical region yang sedang dimasuki proses lain. Programmer harus menspesifikasi bagian-bagian critical region sehingga sistem operasi akan menjaga dengan satu mekanisme untuk mencegah proses lain masuk critical region yang sedang dipakai proses lain. Pemaksaan adanya mutual exclusion
menimbulkan deadlock dan starvation. Kriteria penyelesaian mutual exclusion. Yang pertama, mutual exclusion harus dijamin hanya satu proses pada saat yang diizinkan masuk ke critical section. Yang kedua, proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses lain yang ingin masuk critical section. Yang ketiga, harus dijamin proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu selama waktu yang tak terhingga. Yang keempat, ketika tidak ada proses pada critical section, maka proses yang ingin masuk critical section harus diizinkan masuk tanpa tertunda. Yang terakhir, tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Starvation. Proses dikatakan mengalami starvation jika proses-proses itu menunggu alokasi sumber daya sampai tak terhingga. Sementara proses-proses lain dapat memperoleh alokasi sumber daya. Ilustrasinya misalkan, terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. P1, P2, dan P3 memerlukan akses sumber daya R secara periodik. Selanjutnya, P1 diberi sumber daya R, P2 dan P3 diblok, menunggu sumber daya R. Ketika P1 keluar dari critical region, P2 dan P3 diizinkan mengakses R. Asumsi P3 diberi hak akses, kemudian setelah selesai hak akses kembali diberikan ke P1 yang saat itu membutuhkan sumber daya R. Jika pemberian hak akses bergantian terus-menerus antara P1 dan P3, maka P2 tidak pernah memperoleh akses sumber daya R, meski tak ada deadlock. Pada situasi ini, P2 disebut mengalami starvation. Deadlock. Proses disebut deadlock jika proses menunggu suatu kejadian yang tak pernah terjadi. Sekumpulan proses berkondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan proses lain yang juga berada di kumpulan tersebut. Ilustrasi, terdapat 2 proses, yaitu proses 1 dan proses 2 atau P1 dan P2. 2 sumber kritis R1 dan R2, proses P1 dan P2 harus mengakses kedua sumber daya itu, dalam kurung R1 dan R2. R1 diberikan pada P2 sedangkan R2 diberikan pada P2. Karena untuk melanjutkan eksekusi memerlukan 2 sumber daya sekaligus, maka proses akan saling menunggu sumber daya lain selamanya. Deadlock. Syarat terjadinya deadlock yang pertama yaitu mutual exclusion. Tiap sumber daya saat diberikan pada satu proses. Hold and wait condition. Proses-proses yang sedang menggenggam sumber daya menunggu sumber daya baru. Non-preemption condition. Sumber daya yang sebelumnya diberikan tidak dapat diambil paksa dari proses itu. Sumber daya harus secara eksplisit dilepaskan dari proses yang menggenggamnya. Circular wait condition. Harus terdapat rantai sirkular dari 2 proses atau lebih, masing-masing menunggu sumber daya yang digenggam oleh berikutnya pada rantai itu. Metode mengatasi deadlock. Yang pertama, pencegahan terjadinya deadlock. Yang kedua, penghindaran terjadinya deadlock. Yang ketiga, deteksi dan pemulihan deadlock. Interaksi antara proses. Pada sistem dan dengan banyaknya proses dalam kurung konkuren, terdapat 3 kategori interaksi, yaitu 1. Proses-proses tidak saling peduli atau independen. Proses tidak dimaksudkan untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu.
Proses-proses saling mempedulikan secara tidak langsung. Proses tidak perlu saling mempedulikan identitas proses-proses lain, tapi sama-sama mengakses objek tertentu dalam kurung seperti buffer input atau output. Proses-proses itu perlu bekerja sama dalam memakai bersama objek tertentu. Yang ketiga, proses-proses saling mempedulikan secara langsung. Proses-proses dapat saling berkomunikasi dan dirancang bekerja sama untuk suatu aktivitas. Interaksi antara proses-proses dan masalah-masalah yang harus diatasi. Yang pertama, proses tak peduli, derajat kepedulian. Hubungan persaingan. Akibat satu proses terhadap yang lainnya, yaitu hasil satu proses independen terhadap aksi proses lain. Yang kedua, pemwaktuan proses dapat berdampak. Masalah yaitu masa pengendalian yang perlu dilakukan, mutual exclusion, deadlock, starvation. Yang kedua, proses secara tak langsung peduli terhadap proses lain. Hubungan, kerjasama dengan pemakaian yang bersama, akibat satu proses terhadap yang lainnya. Yang pertama, hasil-hasil satu proses dapat bergantung informasi yang memperoleh dari proses lain. Yang kedua, pewaktuan proses dapat berdampak. Masalah yang pengendalian yang perlu dilakukan, yang pertama, mutual exclusion, yang kedua, deadlock, yang ketiga, starvation, yang keempat, koherensi data. Derajat kepedulian yang berikutnya, proses secara langsung peduli terhadap proses lain. Hubungan, kerjasama dengan komunikasi. Akibat satu proses terhadap lainnya, hasil-hasil satu proses dapat bergantung pada informasi yang diperoleh dari proses yang lain. Yang kedua, pemwaktuan proses dapat berdampak. Masalah pengendalian yang perlu dilakukan yaitu deadlock dan starvation. Persaingan antar proses-proses untuk sumber daya. Proses-proses berkompetisi ketika proses-proses bersaing menggunakan sumber daya yang sama. Masing-masing proses tak peduli keberadaan proses-proses yang lain dan tidak dipengaruhi oleh proses-proses lain. Pada saat berkompetisi tersebut, tidak terjadi pertukaran informasi antar proses-proses itu. Eksekusi satu proses dapat berpengaruh terhadap kelakuan proses-proses yang berkompetisi. Jika dua proses akan mengakses satu sumber daya tunggal, maka sistem operasi mengalokasi untuk satu proses dan proses lain menunggu dalam kurung di blok. Proses yang ditolak aksesnya menjadi lambat. Masalah ini yang ditimbulkan dari persaingan ini, mutual exclusion, deadlock, dan starvation. Kerjasama di antara proses dengan pemakaian yang bersama. Dalam kasus kerjasama pemakaian sumber daya bersamaan, multi proses-proses yang saling berinteraksi tanpa dinyatakan eksplisit. Masalah yang ada yaitu mutual exclusion, deadlock, dan starvation. Sekian pembahasan tentang konkurensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.